Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Alfa Romadona dengan nomor induk mahasiswa 12130200009 dari jurusan Hukum Ekonomi Syariah semester 3 kelas A. Di sini saya akan memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Politik Hukum Ekonomi Syariah berupa mereview salah satu materi yang telah dipelajari selama satu semester ini dan juga mereview hasil paper kelompok. Baik, judul yang akan saya review adalah tentang sejarah politik hukum. Imam Syaukani dan Asin Tohari berpendapat bahwa ada latar belakang keberadaan disiplin hukum. Di antaranya ada ketidakpuasan antara secara teoris dan politik hukum terhadap metode politik hukum selama ini. Sejarah politik hukum ini sudah lama dari zaman kuno, dan ini merupakan cikal bakal politik hukum. Hukum harus bisa mengikuti perkembangan zaman, kalau tidak akan dikatakan tertindas. Secara politik hukum secara eksplisit, menurut Imam Syaukani bahwa tidak bisa dipastikan kapan sejarah politik hukum ini muncul pertama kali dan siapa penggagasnya. Namun secara eksplisit sudah termaktub secara jelas yang dilihat dari buku yang dikarang oleh Supomo tahun 1947 yang berjudul Soal-soal Politik Hukum dalam Pembangunan Negara Indonesia. Lalu ada Lemaitre 1952, dia menyinggung masalah politik hukum. Lalu Belefroid menulis sebuah buku tentang politik hukum. Lalu Utrecht menyinggung istilah politik hukum juga dan berakhir di generasi baru sebagaimana politik hukum itu ada dan berkembang. Baik, selanjutnya saya akan mereview hasil paper kelompok tentang ulasan pokok Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara. Bab 1, Ketentuan Umum. Jadi pada bab ini menjelaskan tentang beberapa definisi dan pengertian yang dibahas dan digunakan dalam undang-undang ini untuk mengetahui pembahasan apa yang akan dipaparkan dalam beberapa bab selanjutnya. Lalu pada bab 2 yaitu bentuk dan jenis surat berharga syariah negara. Di dalam bab 2 ini membahas tentang bentuk surat berharga syariah negara atau SBSN yang diterbitkan dalam bentuk warkat atau tanpa warkat. Di dalam bab ini juga membahas tentang jenis-jenis surat berharga syariah negara. Lalu pada bab 3 yaitu tujuan penerbitan surat berharga syariah negara. Pada bab ini dijelaskan tentang tujuan surat berharga syariah negara, yaitu untuk membiayai anggaran pendapat dan belanja negara, termasuk juga membiayai pembangunan proyek. Baik, selanjutnya bab 4 yaitu kewenangan dan pelaksanaan penerbitan surat berharga syariah negara. Ulasan dari bab ini menjelaskan tentang wewenang pemerintah untuk menerbitkan surat berharga syariah negara. Pada bab ini dijelaskan tentang mekanisme pelaksanaan penerbitan surat berharga syariah negara seperti harus mendapatkan terlebih dahulu persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat pada saat pengesahan dan beberapa ketentuan harus dilaksanakan secara transparan. Selanjutnya yaitu pada bab 5 yaitu penggunaan barang milik negara dalam rangka penerbitan surat berharga syariah negara. Isi dari bab ini mengatur tentang barang milik negara yang dapat digunakan sebagai dasar penerbitan surat berharga syariah negara dan bisa disebut sebagai aset surat berharga syariah negara. Di dalam bab ini juga menjelaskan tentang mekanisme penggunaan barang milik negara dengan cara menjual atau menyewakan hak manfaat atas barang tersebut sesuai dengan akad. Lalu ketika sudah jatuh tempo maksimal yaitu 60 tahun, Menteri wajib membeli kembali aset SBSN ini atau membatalkan akad sewa dan mengakhiri akad penerbitan SBSN lainnya. Selanjutnya yaitu bab 6, yaitu perusahaan penerbitan surat berharga syariah negara dan wali amanat. Ulasan dari bab ini menjelaskan tentang ketentuan mengenai perusahaan penerbitan surat berharga syariah negara yang bisa didirikan pemerintah adalah badan hukum yang berkedudukan di wilayah hukum negara Republik Indonesia. Di dalam bab ini juga menjelaskan tentang fungsi perusahaan penerbitan dan tugas-tugas wali amanat. Selanjutnya itu bab 7 mengenai pengelolaan surat berharga syariah negara. Pada bab ini menjelaskan tentang mekanisme pengelolaan surat berharga syariah negara yang diterbitkan secara langsung oleh pemerintah maupun melalui perusahaan penerbit SBSN diselenggarakan oleh menteri.
Ketentuan dan syarat mengenai surat berharga syariah negara juga diatur di dalam bab ini. Bank Indonesia ditunjuk sebagai agen penata usaha untuk melaksanakan kegiatan penata usahaan dan juga sebagai agen lelang SBSN. Selanjutnya bab 8, akuntabilitas dan transparansi. Isi dari bab ini memaparkan aturan agar menteri melakukan tata usaha dan membuat pertanggungjawaban atas pengelolaan surat berharga syariah negara. Lalu dijelaskan dalam bab ini tentang mekanisme pertanggungjawaban itu dan kewajiban menteri untuk mempublikasikan informasi secara berkala. Selanjutnya bab 9 yaitu ketentuan pidana. Pada bab ini menjelaskan tentang aturan mengenai sanksi pidana yang bisa dikenakan kepada para pelanggar undang-undang ini. Yang terakhir yaitu bab 10 ketentuan dan penutup. Isi dari bab terakhir ini menjelaskan bahwa undang-undang ini mulai berlaku sejak diundangkan, yaitu pada tanggal 7 Mei 2008. Mungkin cukup sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.